Mereka tidak menggantikanmu. Mereka menurunkan kualitas, lalu menyebutnya peningkatan, hanya supaya rasa takut mereka terlihat masuk akal. Jiwa terpilih, biarkan kalimat itu menetap sebentar di dalam dada. Karena satu kebenaran itu menjelaskan semua yang terjadi setelahnya. Mereka tidak pergi karena kamu kurang berharga. Mereka pergi karena kedalamanmu membuat mereka gemetar. Mereka memilih yang palsu, karena yang palsu tidak pernah meminta pertumbuhan. Yang palsu tidak pernah memantulkan cacat mereka. Yang palsu tidak pernah menuntut kejujuran, sedangkan yang nyata selalu menuntut, dan kamu adalah yang nyata. Dengarkan, dari tempat yang lebih tinggi, semesta mengamatinya begini. Ada orang yang sanggup memegang emas, tetapi tidak sanggup menahan bobotnya. Jadi ketika emas itu terasa terlalu berat, mereka lari ke plastik yang berkelap-kelip, lalu memaksa diri mereka tersenyum seolah itu kemenangan. Mereka menukar jam emas yang punya berat, punya sejarah, punya ketahanan, dengan jam plastik yang bisa menyala-nyala. Pada awalnya terlihat seru, orang menoleh, orang memperhatikan, ada bunyi, ada sorotan. Tetapi 1 minggu lewat, lampunya melemah, retaknya mulai muncul, dan tiba-tiba mereka teringat, beginilah rasanya nyata ketika menempel di pergelangan tangan. Begitulah mereka memperlakukanmu, menukar yang abadi dengan yang sementara, lalu terjebak menjelaskan pada diri sendiri kenapa rasanya salah. Dan sekarang jiwa terpilih, pahami ini dengan tenang namun tajam. Keputusan yang lahir dari takut tidak langsung terasa busuk. Ia menunggu sampai euforia hilang. Ia menunggu sampai kenyamanan palsu habis masa berlakunya. Ia menunggu sampai sunyi datang, lalu mulai bertanya pelan-pelan, pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang yang hidup di permukaan. Sunyi itu tidak berteriak, sunyi itu merayap, sunyi itu menagih. Sebelum kita masuk lebih dalam, dengar panggilan ini sebagai interupsi takdir. Jika kamu masih di sini, itu bukan kebetulan. Orang yang pernah dikhianati demi sesuatu yang palsu tidak tersasar ke pesan seperti ini. Mereka dituntun ke sini ketika kebenaran mulai mengejar semua yang selama ini berlari. Dan sekarang semesta berbicara langsung kepadamu, bukan untuk memanjakan egomu, tapi untuk mengembalikan tulang punggungmu. Untuk mengingatkan, kamu bukan korban. Kamu adalah filter. Kamu adalah seleksi. Kamu adalah titik balik. Mereka bilang kamu terlalu ini, terlalu itu, terlalu pendiam, terlalu dalam, terlalu serius, terlalu berbeda. Yang mereka maksud sebenarnya sederhana. Kamu terlalu nyata. Kamu tidak pandai memainkan permainan. Kamu tidak memalsukan perasaan. Kamu tidak hidup di permukaan. Dan itu membuat mereka tidak nyaman, karena orang dangkal tenggelam di air yang dalam. Jadi mereka memilih seseorang yang lebih mudah. Seseorang yang mencerminkan mereka, bukan menantang mereka. Seseorang yang muat di dalam kekacauan mereka, bukan mengungkapkannya. Lalu kamu diam. Dan mereka mengira diam itu kalah. Padahal diam itu kalibrasi. Diam itu saat seseorang berhenti menjelaskan dirinya kepada orang yang sudah memilih untuk tidak mengerti. Diam itu bukan lemah. Diam itu saat badai sedang disusun rapi di balik langit yang tampak tenang. Mereka sibuk membuktikan bahwa mereka baik-baik saja. Kamu sibuk membangun sesuatu yang tidak akan bisa mereka sentuh lagi. Sekarang kita bongkar lapis demi lapis. Jiwa terpilih. Karena ini bukan kisah biasa. Ini pelajaran tentang nilai, tentang ketahanan, tentang cara. Semesta menata ulang garis hidup orang yang berani tetap nyata. Nomor 1, mereka mengira kesunyianmu adalah menyerah, dan mereka membayar mahal karena salah membaca. Semesta melihat begini, kamu tenang di dunia yang kecanduan ribut. Kamu terkendali di ruang yang hidup dari memancing reaksi. Dan alih-alih mengenali disiplin, mereka menyebutnya kelembutan. Alih-alih menghormati harga diri, mereka menganggap itu kesempatan. Begitulah pikiran dangkal bekerja. Mengira ketenangan adalah takut, mengira komposur adalah lemah. Karena mereka hanya mengenali kekuatan ketika itu keras, meledak, dan memohon perhatian.
Kamu seperti laut yang tampak rata sebelum badai. Dari permukaan terlihat tidak berbahaya, tidak ada gelombang, tidak ada drama. Lalu tiba-tiba atmosfer berubah, dan orang yang hidup dari kebisingan selalu kaget ketika bertemu kekuatan yang tidak butuh suara. Mereka mengira kesetiaanmu berarti ketergantungan. Mereka mengira kesabaranmu berarti kamu akan menoleransi ketidakadilan. Mereka mengira damaimu berarti kamu memberi izin. Disitulah mereka menyeberang garis. Karena damai bukan pasif. Damai adalah keputusan orang yang tahu siapa dirinya, lalu menolak dipaksa tampil demi validasi. Kamu tidak kosong, kamu terkandung, kamu tak punya emosi, kamu menguasainya, dan orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya selalu merasa terancam oleh orang yang bisa. Nomor 2, mereka menukar emas sejati dengan emas palsu, lalu menyebutnya menang. Ini bagian yang memalukan bagi mereka, tetapi sangat jelas dari sudut pandang semesta. Mereka bukan hanya meninggalkanmu. Mereka menukar sesuatu yang langka dengan sesuatu yang dibuat untuk menjual kesan. Kamu bukan sekadar baik. Kamu terkalibrasi. Kamu bukan sekadar mendukung. Kamu kokoh. Di dunia penuh pengambil, kamu adalah tempat bernapas. Dan alih-alih menjaga itu, mereka memperlakukannya seperti barang yang bisa diganti kapanpun. Bayangkan seseorang masuk ke dalam ruang penyimpanan, lalu menukar berlian sempurna dengan kristal kaca, hanya karena kristal itu lebih berkilau di bawah lampu. Pada pandangan pertama, terlihat mewah, terlihat ramai, terlihat mengundang mata. Tetapi ketika tekanan datang, kaca retak, berlian tidak. Itulah perbedaan antara kamu dan yang mereka pilih. Yang palsu tampak lebih bagus di awal karena dirancang untuk menarik, bukan untuk bertahan. Dirancang untuk memikat, bukan untuk memikul. Kedalaman tidak beriklan. Kedalaman membuktikan dirinya seiring waktu. Dan orang yang terburu-buru hampir selalu memilih salah. Mereka bilang kamu terlalu dalam. Yang mereka maksud, kamu tidak cukup mengalihkan mereka dari diri mereka sendiri. Kamu tidak menyediakan pelarian. Kamu menyediakan cermin. Dan mereka membenci cermin. Nomor 3, ketika kamu mundur, tagihannya jatuh tempo. Mereka kira kehilanganmu akan terasa kecil, sementara bisa dikelola. Mereka mengira hidup akan menata ulang dirinya tanpa kamu. Yang mereka tidak sadari adalah kehadiranmu bekerja diam-diam, menstabilkan, merapikan, menahan beban yang bahkan tidak mereka akui. Ketika kamu pergi, dunia mereka tidak runtuh dengan ledakan. Ia menjadi hampa perlahan. Seperti bangunan yang fondasinya dicabut, tetapi dindingnya belum menyadari. Awalnya tampak sama, rutinitas sama, tawa sama, keramaian sama. Lalu retak kecil muncul, sunyi memanjang. Malam terasa berat karena tidak ada lagi energi yang menambatkan kekacauan. Mereka menggulir layar lebih sering. Mereka memposting lebih banyak. Mereka tersenyum lebih lebar. Jiwa terpilih dari atas, semesta melihat itu bukan kebahagiaan. Itu kompensasi. Kebahagiaan yang nyata tidak butuh saksi. Ketika seseorang benar-benar penuh, mereka tidak perlu meyakinkan penonton. Nomor 4, cerita yang mereka pakai untuk kabur darimu mulai runtuh. Karena mereka tidak hanya pergi, mereka harus membenarkan kepergian itu agar mereka tidak terlihat kecil di mata sendiri. Jadi mereka menulis ulang narasi. Kamu terlalu menuntut. Kamu terlalu berat, kamu terlalu sulit. Padahal yang kamu minta bukan hal tidak masuk akal. Kamu meminta hadir, jujur, konsisten. Itu bukan tekanan, itu keselarasan dasar. Namun bagi orang yang menghindari pertumbuhan, standar dasar terasa seperti ancaman. Maka mereka menurunkan cerita, bukan menaikkan diri. Lebih mudah menyebut kedalaman sebagai terlalu banyak daripada mengaku kapasitasnya memang belum mampu. Dan inilah yang paling mereka benci. Kebohongan hanya bekerja selama ada kebisingan. Ketika sunyi datang, kebohongan harus berdiri sendiri. Dan ia tumbang. Nomor 5, mereka tidak berbalik karena kamu kurang. Mereka berbalik karena iri. Ada jenis iri yang tidak muncul sebagai kebencian. Ia menyamar sebagai dukungan, sampai suatu hari tidak sanggup lagi berpura-pura.
Mereka berdiri di dekatmu, tetapi diam-diam mengukur, membandingkan, menghitung. Mereka menyimpan skor dalam permainan yang kamu bahkan tidak tahu sedang dimainkan. Pertumbuhanmu membuat mereka gelisah. Ketenanganmu membuat mereka merasa telanjang. Keberhasilanmu tidak menginspirasi mereka. Ia mengganggu kenyamanan mereka yang masih ingin tetap kecil. Kamu menjadi cermin yang tidak mereka minta. Dan alih-alih memperbaiki pantulan, mereka ingin memecahkan cerminnya. Semesta menyebut ini sederhana. Bukan kamu yang berubah, kamu yang bertumbuh. Dan orang yang tidak mau bertumbuh akan menyebut pertumbuhanmu sebagai ancaman. Nomor 6, ketika mereka menghapusmu, semuanya kehilangan warna. Mereka menyangka kamu hanya fitur tambahan, padahal kamu adalah structure. Mereka menarik sumber daya, lalu heran mengapa lampu padam. Dari luar, panggung masih tampak mewah. Tirai masih menggantung, lampu masih berkedip, gerakan masih ada. Tetapi di belakang, lantai mulai bergetar. Mereka lebih keras sekarang, bukan karena lebih kuat, tapi karena lebih kosong. Dan ketika kosong mulai berbicara, mereka teringat, kamu dulu menghangatkan ruang tanpa memaksa. Kamu memberi arah tanpa mengendalikan. Kamu memberi rasa aman tanpa menuntut pertunjukan. Nomor 7, kamu tidak diciptakan untuk menyatu. Kamu diciptakan untuk berbeda. Setiap kali kamu mengecilkan diri, kamu terasa salah. Setiap kali kamu melunakkan kebenaran demi menjaga damai, kamu terkuras. Itu bukan cacat. Itu perlawanan dari desainmu. Kamu dibuat dengan kontras, bukan kamuflase. Kamu seperti mercusuar, tidak berdebat dengan kapal yang tersesat. Ia hanya berdiri, stabil, terang. Kapal yang siap akan berterima kasih. Kapal yang takut akan marah, karena cahaya mengungkap betapa mereka tersesat. Jadi ketika mereka menyebutmu dingin, sulit, terlalu serius, itu bukan diagnosis tentangmu. Itu pengakuan tentang ketidakmampuan mereka menahan cahaya yang tidak bisa mereka kontrol. Nomor 8, semesta mengakhiri permainan dan menarik bidaknya. Semesta tidak mempermalukan mereka cepat-cepat. Semesta membiarkan mereka tersenyum. Membiarkan mereka percaya bahwa yang palsu cukup. Karena ketika semesta membalik papan, ia melakukannya bersih, tanpa ruang untuk menyalahkan siapapun. Mereka mencoba meniru bentukmu, gaya gerakmu, cara bicaramu, cara kamu menjaga jarak. Tapi tiruan tidak membawa frekuensi. Tiruan hanya membawa siluet. Kamu bisa meniru perilaku, tetapi tidak bisa menyalin esensi. Seperti kunci utama yang hilang, lalu dicoba diganti dengan duplikat murah. Pintu tidak terbuka. Bukan karena pintunya rusak, tapi karena kuncinya memang unik. Kamu itu unik. Dan ketika kamu pergi, akses ikut pergi. Nomor 9, mereka mengambil jalan pintas dan berakhir di mana-mana kecuali di tempat yang bermakna. Mereka ingin rute cepat, sensasi instan, validasi mudah. Kamu ingin sesuatu yang tetap hangat ketika kebisingan mati. Mereka mengejar kembang api. Kamu membangun api. Kembang api bising, indah sesaat, dirancang untuk membuat orang menoleh lalu pergi. Api itu tahan, menghangatkan, mengubah ruang. Kembang api habis cepat, api bertahan. Mereka dulu menertawakan langkahmu yang tenang. Mereka mengira kamu lambat. Mereka tidak tahu, kecepatan tanpa arah bukan kemajuan. Itu hanya gerak yang menguras, lalu membuat kosong. Nomor 10, waktu mengadili keputusan mereka dan menjatuhkan putusan. Waktu tidak membela siapapun dengan kata-kata. Waktu membuka topeng dan membiarkan kenyataan berdiri sendiri. Yang mereka jual sebagai kemenangan tidak bertahan di bawah waktu. Di awal terlihat meyakinkan. Gerak, suara, perayaan. Tapi waktu menguras ilusi. Waktu meminta sesuatu untuk menahan tekanan. Dan yang palsu selalu runtuh ketika diminta menanggung beban. Sementara kamu tidak perlu menjelaskan. Pertumbuhanmu berbicara pelan, tapi nyata. Keteguhanmu tidak berubah-ubah. Arahmu terasa terkunci. Begitulah bentuk keselarasan ketika waktu berada di pihakmu. Nomor 11, mereka melewati tujuan mereka sendiri dan menyebutnya kebebasan. Kamu bukan sekadar orang yang hadir. Kamu adalah momen ketika hidup mereka bisa menjadi lebih matang, lebih tenang, lebih bermakna.
Kamu adalah kesempatan untuk memilih sesuatu yang bisa bertahan, bukan sekadar terlihat hidup. Namun tujuan tidak terasa menyenangkan bagi orang yang kecanduan distraksi. Tujuan terasa menuntut, tujuan meminta tanggung jawab, dan tanggung jawab terasa berat bagi orang yang belum membangun kekuatan. Sekarang setiap koneksi yang mereka buat terasa tipis. Kimia cepat pudar, tawa cepat selesai. Bukan karena mereka sial, tapi karena setelah merasakan keselarasan, sistem batin tidak mudah tertipu oleh permukaan lagi. Mereka mungkin tidak menyebut namamu, tapi dampakmu ada di mana-mana. Di ragu mereka, di gelisah mereka, di rasa kosong yang tidak bisa dijelaskan. Nomor 12, kamu melampaui kehilangan itu. Mereka terjebak memutarnya ulang. Mereka mengira penolakan akan merusakmu. Padahal tekanan tidak menghancurkan yang kokoh. Tekanan mengungkapnya. Kamu seperti karbon yang dipaksa, lalu berubah menjadi berlian. Kamu seperti roket di landasan. Dari luar tampak diam, lalu penyalaan terjadi. Panas, tenaga, kekacauan, bukan kehancuran. Itu keberangkatan. Mereka menyangka itu titik terendahmu, padahal itu lepas landasmu. Kamu berhenti menawar nilai dirimu. Kamu berhenti menjelaskan kedalamanmu. Kamu berhenti membawa orang yang tidak siap berjalan sejajar. Itu bukan kepahitan. Itu kejernihan. Dan kejernihan selalu terdengar sunyi bagi orang yang hidup dari kebisingan. Jiwa terpilih, dengarkan penutup ini seperti cap yang menutup bab lama. Kamu tidak dikhianati karena kamu kurang. Kamu dikhianati karena kamu langka. Benda langka sering disalahgunakan oleh tangan yang tidak mengerti cara memegangnya. Itu tidak menurunkan nilaimu. Itu menyingkap kualitas si pemegang. Semesta tidak menghukummu. Semesta melindungimu. Semesta memindahkan energimu dari tempat yang meremehkanmu ke arah yang selaras dengan masa depanmu. Dan jika ada satu kata yang perlu kamu simpan malam ini, itu kata ini. Kebebasan itu mahal. Tidak semua orang sanggup membayarnya. Ada orang yang membeli nyaman dengan masa depan mereka sendiri. Kamu tidak. Sekarang kamu tahu. Kamu bukan untuk semua orang. Kamu untuk garis hidup yang lebih tinggi. Untuk koneksi yang tidak meminta kamu mengecil. Untuk ruang yang tidak memaksa kamu menjadi versi yang dapat dikendalikan. Untuk cinta yang tidak takut pada kedalaman. Untuk pertemanan yang tidak panik ketika sunyi datang. Dan jika pesan ini menusuk tepat di tempat yang seharusnya, jangan biarkan ia berhenti di kamu. Biarkan ia bergerak. Sentuh tombol suka dan ikuti kanal ini bukan demi angka, tetapi agar pesan seperti ini menemukan orang-orang yang sedang retak diam-diam dan belum punya bahasa untuk menjelaskan apa yang mereka rasakan. Tinggalkan komentar sederhana. Aku siap. Bukan untuk pamer. Untuk menandai pada dirimu sendiri bahwa kamu selesai mengecil, selesai meragukan intuisi, selesai meminta maaf karena kamu nyata. Tetap membumi, tetap fokus, tetap naik. Karena ketika kamu tidak mengejar, ketika kamu tidak memohon, ketika kamu tidak runtuh, semesta mengingat. Dan dari tempat yang lebih tinggi, ini jelas, yang palsu akan habis, yang ramai akan redup, yang dangkal akan kering, tetapi yang sejati, yang tenang, yang kokoh, akan selalu menemukan jalannya sendiri menuju kemenangan yang tidak perlu dipertontonkan.